Bhutan, negara yang membolehkan warganya kawin banyak, tak ada listrik dan internet. Sahabat, kalian udah tahu belum negara Bhutan? Jika belum tahu, tonton video ini sampai habis. Sebab negara kerajaan Buddha ini menawarkan fakta menarik untuk diketahui. Salah satunya, negara kecil yang terletak di ujung timur pegunungan Himalaya ini, negara paling bahagia di Asia, bahkan dunia. Selain fakta tersebut, Bhutan membolehkan wanitanya kawin lebih dari satu pria. Letak geografis negara Bhutan diapit dua negara besar yakni Cina dan India. Luasan wilayahnya 308.394 km persegi, jumlah penduduk sekitar 760.000 jiwa. Bhutan dengan dua negara tetangganya ini memiliki budaya yang bertolak belakang. Sampai tahun 1974, negara yang dikenal dengan sebutan Negeri Naga Guntur ini masih menutup diri dengan dunia luar. Bahkan penduduk Bhutan tidak diperbolehkan nikah atau kawin dengan orang asing, harus nikah dengan warga setempat. Itulah salah satu cara negara Bhutan untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan tradisi dan budaya leluhurnya. Dengan cara itu, kerajaan Bhutan berhasil menjaga kebudayaan dan ciri khas serta keunikannya. Mereka hidup harmonis, menyatu dengan alam dalam waktu lama. Hingga akhirnya, tahun 1974, Bhutan membuka diri dengan dunia luar atau negara lain. Wisatawan mancanegara dipersilahkan masuk atau berkunjung ke negaranya, asal mampu membayar bea masuk dengan tarif selangit mahal. Tujuannya membatasi wisatawan luar negeri untuk berkunjung ke negaranya. Mereka khawatir tradisi, budaya, dan keunikan yang ada dimiliki terkikis dan terpengaruh kehidupan pendatang. Karena Bhutan kadung dikenal dunia sebagai negara yang berkarakter dan menyimpan banyak keunikan yang jarang dimiliki negara lain. Akan tetapi, masyarakat Bhutan hidup tanpa televisi dan internet dan negara yang sulit diakses. Bahkan tahun 1960-an, di Bhutan tidak ada jalan raya, mobil, telepon, kantor pos, dan listrik. Baru tahun 1999 hingga tahun 2000-an pemerintah Bhutan mengizinkan pemakaian alat elektronik seperti televisi dan jaringan internet. Bertepatan dengan hari ulang tahun putra Raja Bhutan saat itu yakni Jigmehesar Namgyal Wangchuk yang ke-25, salah satu hadiah ulang tahunnya, akses internet masuk ke negara Bhutan, hanya saja orang-orang tertentu yang bisa mengakses internet. Kebijakan yang diterapkan akhir tahun 1999 ini menjadikan Bhutan negara terakhir di dunia yang menggunakan televisi dan bisa mengakses internet. Tak hanya itu, Bhutan juga membentuk Kementerian Kebahagiaan. Tujuannya menjaga kedamaian batin warganya. Di negara ini, tidak ada warga yang tidak memiliki tempat tinggal dan tinggal di jalanan. Kalau ada warga yang tidak punya rumah atau tempat tinggal, diminta menghadap raja, dan sang raja akan memberi sebidang tanah untuk membangun rumah dan bercocok tanam. Bhutan, negara di dunia yang tidak memiliki lampu lalu lintas, termasuk ibu kotanya yakni Thimphu beserta kota-kota lain yang ada di negara tersebut, pelarangan pemasangan lalu lintas setelah masyarakat banyak yang komplain. Mereka keberatan dan selalu mengadu kepada pemerintah agar lampu lalu lintas yang ada di jalan raya dicabut, arus lalu lintas kemudian diatur oleh polisi yang memakai sarung tangan warna putih,
Petugas itulah yang mengatur lalu lintas di jalan. Dan masyarakat di Bhutan sangat menyukai makanan pedas seperti cabai. Mereka setiap hari makan olahan pedas yang berbahan cabai, karenanya kuliner di sana rata-rata menggunakan cabai sebagai cita rasa, sampai-sampai cabai sudah bukan sebagai bumbu masakan, tetapi sudah dianggap sayuran. Sehingga apa saja yang dimasak, selalu diberi cabai, karena negara Bhutan berlokasi di ketinggian, bersuhu dingin. Penduduknya suka makanan pedas untuk menghangatkan badan agar suhu badan tetap stabil dalam menghadapi suhu dingin. Negara Bhutan melegalkan perkawinan poligami dan poliandri. Penduduk laki-laki dan wanita dibolehkan kawin lebih dari satu. Aturan pernikahan seperti itu dibuat tahun 1980. Poligami dan poliandri diizinkan asal mendapat persetujuan. Hanya saja, pasangan poligami atau poliandri tidak diakui secara hukum, baik dari hukum sipil maupun hukum adat. Untuk perempuan yang poliandri dengan beberapa pria, hanya seorang suami yang dianggap sah secara hukum. Tradisi poligami dan poliandri biasanya boleh dilakukan dalam lingkup keluarga. Perempuan yang mau menikah lagi dengan laki-laki lain harus menikah dengan laki-laki, adik dari suaminya. Begitu sebaliknya, pria atau laki-laki yang ingin berpoligami harus menikahi adik dari istrinya. Tradisi ini dilakukan agar harta warisan tidak jatuh ke tangan orang lain atau bukan keluarga. Di era modern ini, praktik poligami dan poliandri sudah ditinggal oleh masyarakat Bhutan. Itulah fakta unik dan menarik negara Bhutan. Semoga bermanfaat.